Ada yang kemudian menghujat Allah. Saya udah berbuat baik, kok Tuhan bisa membuang harta saya, bisa membuat saya miskin. Dan absintus yang lain, racun yang ada dalam dirinya yang berteriak-teriak, yang menjadikan dirinya berpegang pada dalang seluruh nasib buruk adalah Allah. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas penghalang kebenaran masalah Anda. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang cukup menarik ini, kita akan menyaksikan satu buah pujian terlebih dahulu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Penghalang kebenaran masalah Anda. Masalah kita, cuman masalah Anda, maksudnya masalah pribadi. Banyak orang berkonsultasi ke Pak Matius dari mulai 30 tahun yang lalu, pasti udah ribuan orang, ya, dari masalah kesembuhan, penyakit, karena penyakit, tidak punya turunan, ekonomi terpuruk, dan banyak lagi. Sampai hari ini kami mendatang. Saudaraku yang kekasih, Pak Matius selalu arahkan. Karena Pak Matius bukan orang yang sakti. Keliru kalau orang mengatakan Pak Matius sakti lupa. Banyak orang berdoa sembuh. No. Yang sakti hanya Tuhan. Amin. Pak Matius hanya pelayan bersama teman-teman murid Tuhan yang lain. Setelah panjang lebar biasanya saya sampaikan, setelah dia bicara, setelah saya berkomentar, lalu saya sampaikan bahwa mereka, kalau rumah tangga atau dia yang mencari jawaban dari Tuhan atas masalah mereka, atau dengan kata lain kebenaran yang dicari oleh mereka jalan keluarnya, fokus hanya satu Tuhan. Artinya jangan kemudian mampir doang. Pak Matius, kami mau cerai. Wow, kata perempuan yang berusia 30-an yang datang ke rumah berkonsultasi bersama suaminya yang ganteng, ya juga cantik. Saudaraku yang kekasih, mereka sebaya.
Kenapa mau bercerai? Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, banyak orang yang datang ke Tuhan. Sekali lagi harus digarisbawahi, banyak orang datang ke Tuhan, tapi ada yang keliru datangnya ke Pak Matius. Merasa Pak Matius kalau berdoa sakti. No. Sekali lagi saya sampaikan ini supaya jangan sampai orang beranggapan bahwa murid-murid Tuhan itu sakti yang bisa menyembuhkan Tuhan. Kembali kepada kasus tadi, mereka kedua kalinya sebetulnya udah pernah datang 5 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun sejak kedatangan mereka. Mereka sudah konflik berat, si istri sudah nyaris kabur kembali ke orang tuanya. Saudaraku yang kekasih, saya tanyakan panjang lebar pada mereka berdua, sudah ke dokter? Sudah Pak, tetapi dia merasa lebih pinter, kata istrinya, nunjuk suaminya. Dan setelah suaminya mengatakan pendapatnya, saya langsung meminta kepada keduanya untuk mencari solusi dari Tuhan dan dilaksanakan detail. Selalu saya minta begitu. Ya. Karena solusinya ada tapi tidak dilaksanakan percuma juga. Harus mentaati jalan keluar atau kebenaran yang Tuhan sampaikan. Saudaraku yang kekasih, juga kalian berdua harus saling merendahkan diri, saling mengasihi, dan seterusnya. Puji Tuhan. Beberapa bulan kemudian suaminya telepon bahwa istrinya sudah hamil 1 bulan atau 2 bulan, saya lupa. Dan sekarang anaknya udah 2 tahun. Saya bilang, gembalakan bersama Tuhan. Itu generasi Maria, saya sebutnya demikian. Tentu tidak semuanya menjadi kenyataan. Ada yang sakit berat, kanker yang udah stadium akhir menurut medis, sembuh. Ada yang tidak. Mengapa? Apakah Tuhan keliru memberikan jalan keluarnya? Tidak. Tidak pernah Tuhan keliru kalau datang kepadanya, karena sangat-sangat Pak Matius sampaikan kepada seluruh jemaat yang sudah ikut Tuhan maupun kepada umumnya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan Allah tidak pernah salah. Jangan pernah Anda berprasangka buruk terhadap Allah, karena itu merupakan awal daripada menghujat Tuhan. Jadi, mari kita tengok faktor-faktornya apa sih yang membuat penghalang kebenaran. Udah disampaikan sembuh kok, saya udah 2 tahun gak sembuh Pak Matius. Kenapa? Ya Pak Matius bilang katanya gak boleh ngerokok, tapi kan saya lihat dokter-dokter pada ngerokok, oknum dokter pada ngerokok. Saudaraku yang kekasih, tidak semua nggak boleh ngerokok. Kalau kamu dibilang tidak ngerokok, ya jangan rokok. Bagaimana mau sembuh? Saudaraku yang kekasih, faktor utama dan pertama adalah dosa dan kejahatan. Faktor yang utama dan pertama adalah dosa dan kejahatan. Seseorang yang memiliki dosa
Dan kejahatan beda ya, dosa itu adalah melanggar hukum Taurat, kejahatan adalah melawan Allah melalui begini sama iblis. Akan membuat seseorang terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang kekasih, dua faktor itu membuat seseorang terpisah dari Allah. Berdoa siang malam juga tidak didengar oleh Allah. Seorang yang memiliki dosa dan kejahatan, rohnya mati. Yang kedua tadi tidak didengar oleh Allah, rohnya mati juga. Karena terpenjara di dalam kerajaan maut, sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Saudaraku yang kekasih, iblis juga memiliki hak. Iblis juga memiliki hak untuk ngerjain si manusia dengan maut dan aneka nasib buruk. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Yaitu Lucifer atau iblis. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi nggak aneh kalau ada ibu yang sedang hamil kemudian keguguran atau bayinya meninggal atau sakit atau cacat, bukan? Kan itu adalah hak yang disebut sebagai maut. Yang kedua, iblis menyelubungi si manusia dengan kegelapan. Rohnya tadi udah Pak Matius sampaikan, dengan kegelapan. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Sehingga dia tidak dapat menangkap kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. And then jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Betul. Jadi saudaraku yang kekasih, yang terjadi adalah nggak bisa nangkep. Ya, logika bisa. Mungkin pinter, IQ-nya tinggi, 130 mungkin. Emosinya terkuasai, tetapi kebenaran nggak bisa ditangkap oleh dia. Yang ketiga, absintus, kenajisan, dan karakter buruk yang dipicu oleh roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri saudara, dalam diri kita. Maka itu akan membuat tubuh alamiah saudara memiliki keinginan daging lebih besar daripada keinginan roh, daripada keinginan Allah. Maka saudaraku yang kekasih, itu akan menghalangi kebenaran-kebenaran yang masuk dalam diri seseorang. Maka pada umumnya mereka yang belum lahir kembali, yang berkonsultasi akan Pak Matius haruskan untuk lahir kembali. Tadi saya sampaikan absintus kenajisan itu penghalang kebenaran. Ya, sudah disampaikan dalam tadi bahwa yang kedua, absintus kenajisan dan karakter buruk adalah penghalang
daripada kebenaran bagi si manusia. Ya, kalau tadi dosa dan kejahatan, yang kedua yang ada dalam diri manusia adalah absintus, kenajisan, penghalang kebenaran. Saudaraku yang kekasih, banyak manusia yang tidak tersaluri kebenaran. Tidak tersaluri kebenaran. Ada dua hal, ada dua tipe manusia. Manusia itu akan menerima nasib karena dia nggak tahu bahwa bukan Allah yang menjadi dalang, tetapi dia tetap saja walaupun tidak tahu kebenarannya apa yang terjadi, dia akan manusia yang baik itu yang tetap beriman itu biar kehendak Allah yang jadi. Ya, tanpa tahu kehendak Allah yang tahu. Anaknya meninggal ketubrukan juga ya sudah kehendak Allah. Anaknya mati dibacok orang sudah kehendak Allah. 0. Artinya kalau plus itu tahu kebenaran, itu 0. Ada yang kemudian menghujat Allah. Saya udah berbuat baik, Tuhan bisa membuang harta saya, bisa membuat saya miskin, dan absintus yang lain, racun yang ada dalam dirinya yang berteriak-teriak, yang menjadikan dirinya berpegang pada dalang seluruh nasib buruk adalah Allah. Benderanya berkibar demikian. Coret, itu minus. Saudaraku yang kekasih, yang meracuni orang adalah akal dan pikiran. Untuk ikut Kristus maka dikatakan harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Ya kan? Menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Ini kalau mau ikut Kristus. Ikut Kristus itu bukan soal agama, ya. Ikut Kristus. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Barulah dibilang mengikut aku. Ya, itu syarat. Jadi untuk masuk mendapatkan kebenaran tentang masalah saudara dan masalah manusia yang manapun, itu harus ikut Kristus. Sekali lagi, ikut Kristus bukan agama apapun. Ya, karena ikut Kristus adalah untuk menjadi murid Tuhan. Buanglah racun-racun dalam dirinya, absintus yang melekat dalam dirinya, pikiran jahat, pencurian, pembunuhan, kelicikan, iri hati, kesombongan, ya, kebebalan, yang akan memblokir, yang pasti memblokir kebenaran yang disampaikan Tuhan kepadanya, menghalangi seluruh hikmat dan kekuatan ilahi yang akan diberikan kepada dia, yang diberikan kepada dia. Yang kedua, dusta dan kebebalan. Kenajisan, karakter buruk dusta akan membuat kebenaran tidak nyata dalam diri si manusia. Malahan akan melahirkan hujat kepada Allah karena menganggap Allah pendusta. Mana buktinya? Ya kan? Mana buktinya? Ada satu anak muda pernah saya ceritakan kasusnya, sakit liver di rumah sakit, kemudian kebetulan saya bisa menengok waktu tinggal di Jakarta, kemudian berdoa, Tuhan katakan, oke, kamu mau Tuhan sembuhkan, mau Mbak Matis. Matanya udah kuning, saudaraku, dan
siap untuk tidak merokok. Kok Pak Matius tahu kalau saya ngerokok? Tuhan tahu, saya nggak tahu. Nggak ada yang cerita. Siap. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi adalah dia sembuh. 2 tahun kemudian telepon Pak Matius, Pak Matius, saya si Anu, ingat nggak yang dulu Tuhan sembuhkan lewat Pak Matius, bla bla bla. Oh iya, kenapa kamu sakit lagi? Levernya kambuh? Enggak Pak, ternyata dokter bilang sakit kanker paru-paru. Memang kamu masih ngerokok? Diam dia, nangis dia. Saudaraku, sayang sekali tidak tertolong. 1 bulan kemudian atau 1 minggu saya lupa, ya banyak kasus saudara. Dia telepon bahwa adiknya telepon bahwa atau kakaknya telepon bahwa dia meninggal. Saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa mendustai manusia lain, itu udah berdosa, apalagi mendustai Tuhan. Mendustai Tuhan, no way. Oke? Keinginan duniawi. Ya. Keinginan duniawi itu juga dalam diri manusia. Manusia itu memiliki tubuh, orang bilang rohnya dulu Pak. Oke, roh, tubuh dan jiwa. Roh ini dinamis, tubuh dan jiwa jadi satu, menamakan sebagai tubuh alamiah, itu juga dinamis. Tadinya mula-mula maksudnya Tuhan menciptakan tubuh alamiah untuk roh. Ini roh kita yang udah di surga ya, sejak dulu turun ke bumi, ditambahin tubuh alamiah supaya rohnya tumbuh dan berbuah karena banyak pelajaran di bumi, menjadi calon anak-anak Allah. Ini punya keinginan. Nah, kalau keinginannya kemudian dikendalikan oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam dirinya, wow, jadinya ya tadi, ya, tidak pernah atau tidak memiliki keinginan ilahi, tetapi keinginannya keinginan duniawi. Itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih, sehingga untuk menyangkal diri aja susah. Ya, kenapa? Wah, memang bertuhan. Mungkin kita kita tidak menghakimi siapapun, jangan nengok kiri kanan. Kita nengok diri kita sendiri. Wah, rajin beribadah, rajin ke tempat ibadah. Tapi di sana dia minta Tuhan tolong berikan rezeki 100 kali lipat. Ini sudah tak kasih 1 juta Tuhan, 100 juta. Tuhan kan yang janji loh, 100 kali lipat. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Tuhan memberikan? Karena itu keinginan duniawi. Bukan nggak boleh punya uang miliar, triliun, boleh saja. Tapi di sini bukan keinginan duniawi yang hidup, saudaraku yang kekasih. Maka harus dicek dulu. Ya, dicek dulu. Apakah yang saudara sampaikan kepada Tuhan, permintaan atau doa atau apapun adalah keinginan jasmaniah atau keinginan duniawi. Tuhan tetap mengulurkan tangan. Perhatikan baik-baik, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Mau nggak Anda dikendalikan Tuhan? 1. Dan belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tidak ada satu manusia pun, jangan sok pinter, sok hebat. Tidak ada manusia yang tahu apa yang terjadi persis
esok hari akan nasib saudara, nasib saya. Amin. Apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Jadi jangan saudara, oh, Tuhan berikanlah saya harta untuk 7 turunan. Memang saudara tahu? Saya ingin sampaikan kepada saudara, syarat daripada permohonan kepada Tuhan, syarat daripada kebenaran yang Tuhan berikan adalah tadi, mau nggak dikendalikan Tuhan secara pribadi. Ada fasilitasnya, Tuhan nggak asal bicara, asal firman-Nya, ada fasilitasnya. Yohanes 10 ayat 3-4. Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Dan menuntunnya keluar dari masalah saudara. Selanjutnya, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia. Mengikuti Dia. Jadi bukan mengikuti kemauan sendiri. Karena mereka mengenal suaranya. Yes. Bagaimana cara mengenal suaranya? Akal kita nggak nangkep. Oh, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Emosi kita menangis-nangis ketika Yesus dibantai oleh orang Israel, orang Yahudi pada zaman itu. Ya. Maka situasi dan kondisinya harus diubah. Yohanes 4 ayat 23-24. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Roh ada 3 tadi: roh, tubuh, dan jiwa. Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yes, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh kita yang aktif, roh kita yang hidup. Roh saudara akan dihidupkan Tuhan kalau ikut Kristus. Roh kita hidup, maka roh kita yang berkomunikasi, sehingga kita dapat kebenarannya. Ini kan, jelaskan ya, ini bukan mazhab ini, ya, bukan agama juga, bukan. Ya. Mau nggak saudara belajar kepadanya yang kedua? Bukan pakai logika kita, keinginan kita, tapi belajar kepadanya. Karena apa? Karena tadi udah saya sampaikan bahwa besok kita nggak tahu apa yang terjadi, lusa kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka yang menghalangi sebetulnya kita sendiri. Kadang-kadang banyak yang terjadi, yaitu kekhawatiran. Matius 6 ayat 30-34. Terakhir, Matius 6 ayat 30-34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? yes, karena kamu manusia. Lanjut. Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? saudara, kata itu bisa relatif. Iya kan? Udah makannya enak, ya minumnya enak, pakaiannya bagus, masih kurang. Karena tahun depan modelnya begini. Iya kan? Wah, untuk lumbung, seperti orang kaya yang numpuk kan, untuk lumbung, dibuat kekayaan untuk 7 turunan. Saudaraku yang kekasih, lanjut, itu namanya kekhawatiran juga. Wih, udah kaya kok khawatir? Ya bisa aja, takut miskin. Lanjut. Semua itu dicari bangsa-bangsa,
yang tidak mengenal Allah. yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan semuanya itu. Syaratnya, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah carilah dahulu kerajaan Allah. dan Di kebenarannya, situ ada kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh sang anak domba yang membawa masuk, kemudian akan dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin saudara dan akan ada komunikasi dengan Allah. Nah, tadi sudah dibaca, artinya saudara akan masuk kerajaan Allah di bawah pimpinan Allah Tritunggal. maka Allah semuanya Tritunggal. itu Maka semuanya itu akan ditambahkan akan kepadamu. ditambahkan kepadamu. Terakhir, Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. di dalam kerajaan Allah Anda akan dipelihara. Tidak hanya sehari, 2 hari, bertahun-tahun. Saudara mau tambah usia supaya saudara bisa melayani, memuliakan Tuhan. Tuhan akan tambahkan. Amin. Tentang kerajaan Allah sudah ada. YouTube-nya saudara saksikan kembali. Tuhan memberkati. Shalom.